Riwayat dan sejarah Datu Pagatan Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan. Salah satu putra Mufti Haji Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Muhammad Arsyad yang dikenal dengan sebutan Mufti Lama. Ia termasuk cicit Syekh Muhammad Arsyad yang mewarisi ilmu-ilmu datuknya dan ayahnya dan menghimpun antara syariat dan hakikat. Mufti Haji Muhammad Arsyad belajar di Tanah Suci Makkah beberapa tahun lamanya. Di antara guru-gurunya adalah Asy Syekh Ahmad Ad-Dimyati atau Mufti Syafi'iyah, Asy Syekh Yusuf, Asy Syekh Ar-Rahbini. Ketika ia tiba dari menuntut ilmu di kota sumbernya agama Islam, ia kemudian diangkat oleh Sultan Banjar menjadi mufti di Kerajaan Banjar. Selain sebagai ulama, ia juga dikenal sebagai seorang pahlawan, seorang ulama yang berani menegakkan yang hak dan memberantas yang batil, kasih sayang terhadap sesamanya, lemah lembut dalam berbicara, pemurah, adil terhadap yang benar dan keras terhadap orang yang berbuat salah, sehingga kasihlah semua lapisan masyarakat dan para pejabat. Lah selalu menegakkan dan menjalankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menegakkan prinsip, menyerukan untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemunkaran. Di samping jabatannya sebagai mufti di Kerajaan Banjar, ia juga mengajar di dalam bidang berbagai ilmu agama, termasuk di antara muridnya adalah Sultan Adam Al-Watsiq-Billah. Mufti Haji Muhammad Arsyad pernah menikah dengan beberapa orang perempuan, yaitu Tilamah, di Muara Sungai Pemintangan, namun tak mendapatkan keturunan. Kemudian ia menikah lagi di Sungai Karyas dengan seorang perempuan cantik yang bernama Tuan Inur, saudara Anang Jafar ayahnya Haji Muhammad Taib, Lok Bangkal, seorang berilmu lagi mulia, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian ia menikah lagi di Balimau, Kandangan dengan Tuan Rahimah, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian ia menikah di Martapura dengan Ummu Salamah binti Mufti Haji Ahmad. Dari istri putri seorang ulama besar inilah ia mendapat 7 orang anak, 3 orang putra dan 4 orang putri, di antaranya 1. Hafsah, 2. Haji Usman, seorang yang berilmu lagi mulia, 3. Khadijah, 4. Saidah, 5. Kiai Haji Muhammad Hashim, 6. Safura, istri Datu Landa, 7. Haji Abdul Muthalib. Mufti Haji Muhammad Arsyad memiliki sifat-sifat kemuliaan, seperti murah, pengasih, lemah lembut, sabar dan seorang ulama yang wara, hingga ia selalu dikasihi oleh saudara-saudaranya, terutama adiknya yang bernama Haji Saduddin, Kubah Teniran, Kandangan. Sejak wafatnya Mufti Haji Muhammad Arsyad, sang adik pun jarang sekali pulang ke Martapura, karena ia merasa benar-benar kehilangan atas kepergian cak tercintanya. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, yang memerintah sekitar tahun 1857 sampai 1859 Masehi, atau sekitar tahun 1274 sampai 1276 Hijriah. Mufti Haji Muhammad Arsyad yang juga disebut Tuan Mufti Lamak bercita-cita akan pergi ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum ia pergi Makkah lebih dahulu ia mengunjungi kakak tertuanya, yakni Haji Abu Talha, seorang yang sangat berilmu, yang ketika itu masih menetap di Pagatan, sebagai perwujudan sifat-sifatnya yang selalu menghormati dan memuliakan saudara tuanya dan rasa kasih sayangnya terhadap kakak dan sesamanya. Namun, setibanya ia di Pagatan, ia mendapat sakit yang membawanya sampai meninggal dunia dan akhirnya dimakamkan di Pagatan, Kota Baru. Menurut catatan Haji Ismail Khatib, seorang yang berilmu dan mulia, Tuan Mufti Haji Muhammad Arsyad berpulang ke Rahmatullah pada hari Sabtu 3 likur hari bulan Rabiul Awal 1275 Hijriah. Di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, atau kira-kira 48 tahun setelah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang wafat 6 Syawal 1227 Hijriah. Makamnya telah dibuatkan kubah oleh Mufti Indragiri, Riau, Haji Abdurrahman Siddiq, Sapat, selaku seorang cucu yang berbakti pada sang kakak tercinta. Kemudian dipugar atau direnovasi kembali dan menjadi bangunan permanen oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kota Baru.